And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it's clear, I'll state my case of some certain. Oke, selamat malam. Sementara saya akan mensimulasi materi yang akan saya sampaikan. Ya. Jadi kalau materi yang akan saya berikan pada malam hari ini biasanya kan materi-materi di luar di kampus. Jadi sistem perbandingan hukum yang diperbandingkan itu apa? Secara metodologi, kalau kita bicara perbandingan itu yang benar ya, yang benar nih, bukan akal-akalan. Yang benar itu kalau kita melakukan perbandingan harus ada persamaan. Harus ada persamaan. Satribonya sama, kok dalam perkembangannya berbeda. Nah, dicari apa yang menyebabkan berbeda. Nah, itu yang namanya studi perbandingan yang benar. Jadi nanti kalau mahasiswa saya ini mencoba menulis disertasi dengan membanding-bandingkan, gitu ya, itu harus metodologis. Ya, sering saya sampaikan, tapi mahasiswa nggak mampu meladeni apa yang sudah menjadi kesepakatan dunia, bahwa kalau melakukan metode perbandingan itu metodologinya harus ada persamaan dulu, baru mengapa jadi berbeda. Nah, mengapanya itu ditanyakan, itu ya, itu satu. Yang kedua, pada kuliah yang lalu saya kelupaan, tapi malam hari ini akan saya sampaikan. Rekan saya itu adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Leiden. Pada saat beberapa tahun yang lalu, semua dekan negeri dan swasta itu diundang ke Jakarta dan kumpul di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, gitu. Dekan-dekan dikumpulkan, disampaikan oleh tamu-tamu dari Belanda, dari Hoogeraad, dari Mahkamah Agung, ya. Kemudian dekan-dekan Fakultas Hukum yang ada di negeri Belanda yang tidak menyampaikan, yang tidak hadir, menyampaikan video, ya, video rekaman. Nah, Indonesia yang hadir siapa? Ada juga guru besar yang menjadi Hakim Agung di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Tafsir Ahmadi. Suatu saat mungkin diajar ya, kuliah bersama beliau. Nah, dalam pertemuan itu disampaikan bahwa satu, perkembangan hukum di Belanda itu sudah tidak seperti zaman dulu. Kemudian yang kedua, mengajak kepada alumni, mahasiswa, dan aparat penegak hukum Indonesia bahwa pendekatan-pendekatan hukum sudah berubah sedemikian rupa. Oleh sebab itu dilakukan deklarasi. Nah, saya ikut mendeklarasikan. Deklarasinya apa? Deklarasinya adalah bahwa socio-legal system, ya, pendidikan socio-legal system itu sudah menjadi menu utama, menjadi mata kuliah utama. Socio-legal system education, ya, jadi education system, jadi sistem pendidikan hukum di Belanda sudah tidak normatif, sudah tidak undang-undang, gitu ya. Tetapi apa yang ada di lapangan itu menjadi penting. Nah, akhirnya kami dekan-dekan seluruh Indonesia itu mendeklarasikan, disaksikan dekan-dekan, tapi yang masukan saya. Nah, kemudian yang ketiga,
agar supaya dalam perkuliahan mahasiswa S1 gitu kan, S2, PhD program itu dihadirkan praktek-praktek pembahasan case law and metodologi sociolegal metodologi. Nah, jadi yang kita bicarakan dalam sistem perbandingan itu tidak saja common law, civil law bergerak terus-menerus akhirnya ketemu di Indonesia dengan berbagai varian-varian caranya, ketemulah di KUHP yang kemarin sudah diketuk menjadi hukum, jadi menjadi KUHP yang baru, meskipun masih diberi ruang gerak 3 tahun yang akan datang baru operasional. Gitu ya. Nah, di dunia pendidikan juga begitu. Di dunia pendidikan juga sudah bergerak seperti itu. Nah, oleh sebab itu, di awal program ini akan saya set, silakan mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Leiden, Universiteit Leiden, itu bahasa Belandanya. Saya mencoba untuk men-share apakah mahasiswa bisa menangkap nantinya ya. Ya, pidatonya in English tapi mudah. Inggrisnya orang Belanda gitu ya. Apalagi Inggrisnya orang Indonesia, khususnya orang Jawa, Jawa Tengah, nah itu Inggrisnya pasti mudah ya itu. Inggris enggak ada tuh gaya British American tuh enggak ada, gayanya ya gaya Solo Klaten. Gitu ya. Jadi mohon dipahami gitu ya. Saya mencoba share. Ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Leiden yang saya sampaikan. Biar dia ngomong sendiri, bukan saya. Nanti dikira saya ngarang. Siap, Prof. Jadi Anda maaf ya, agak pamer sedikit ini. Jadi Anda diajar oleh seorang the real professor ya. Jaringannya udah kemana-mana gitu kan. Kita dengarkan dulu apa yang dia sampaikan. Gitu ya. Hello, this is Joanne van der Loon, Dean of Leiden Law School. I think I am leaving Java just too early because I will miss your meeting. I wish you a very fruitful meeting together with Mahkamah Agung and the Hoge Raad. We really loved our visit here to Java. We visited law faculties, we talked to students, to alumni, to practitioners, visited legal institutions. And there are 2 observations I would like to share with you. The first has to do with case law. The systematic analysis of case law is crucial in our legal teaching, in our legal research, and in legal practice. And in order to have trust in the law that citizens and businesses need, I think it's a very important step to also include this systematically in your system. Maybe the digitalization is an additional reason, because everybody is talking about computerizing the analysis of case law, but then first you need to really have the practice of including case law and taking case law seriously. So that's the first thing. The second observation has to do with research methodologies. I know there's also a debate going on in Indonesia about research methodologies. In the Netherlands at the moment, all law schools agree that doctrinal research and empirical research go together very well. And that in order to be able to help solving global societal issues, it's important that law schools also deploy different research methodologies and also teach their PhD students to do so. All in all, I wish you a very pleasant but also a very good meeting, and I really hope now that you're here together that you will take steps to bring about change for the future legal system of Indonesia. Baik, siapa yang mau menyampaikan tangkapannya? Saya coba, Prof. Ya, coba. Ini memang mumpung yang ngomong orang Belanda, kalau yang ngomong
Oh, bahasa Kalau bahasanya Inggrisnya. lebih pusing ya Prof ya. Kalau yang Iya, bahasa British. gitu. Baik, Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ya coba ya Prof. silakan. Ya. Dekan dari Fakultas Hukum Leiden tadi ingin mengatakan bahwa atau ingin menyampaikan bahwa civil law dan social legal study itu udah sangat harus digunakan penting di Indonesia karena dalam hal legal system Indonesia seharusnya metode penelitian sudah tidak normatif lagi tapi sudah melakukan case law dan sosiologi metode. Dalam perbandingan hukum juga tidak hanya membahas metodologi saja seperti kan Prof. Nah, kedua di dalam dia menyampaikan juga terkait di fakultas harus sudah lebih menekankan case law, legal research menggunakan metode case law. Praktis case law ini melakukan riset teknologi sangat penting, tetapi sangat penting lagi selama ini kan kita menggunakan yang tidak case law gitu loh, Prof. Selalu kita menggunakan azas legalitas atau selalu terbentur dengan undang-undang terlebih dahulu. Artinya acuan kita asas legalitas itu lebih diutamakan dibanding dengan kondisi yang dilihat seperti itu. Jadi case law itu lebih dipentingkan. Makanya kayaknya sepertinya mengarahkan ke civil law ya, Prof ya. Iya, silakan yang lain. Menambahkan aja, Prof. Wita tuh. Oh ya Bu, Ya. saya maaf ya, pada hari itu saya nggak bisa hadir. Sudah ada acara lain. Monggo, Ya. monggo. Intinya, Prof, bahwa ternyata local social legal issues itu harus mulai dimajukan lah di Indonesia. Jadi seperti itu intinya. Depannya sama lah dengan yang Prof sampaikan tadi di depan. Intinya bahwa Indonesia harus sudah mulai belajar masuk ke sana pentingnya tentang apa namanya social legal system. Iya. Ya. Oke. Ambil inti jadi singkat. Ya. Ya. Tapi Tetapi kalau dia happy, merasa fruitful meeting dengan MA, dengan Mahkamah Agung, dengan para pelaksana penegak hukum, praktisioner dan lain-lain. Ya, iya, merasa happy dan bisa memberikan masukan seperti itu, Prof. biar teman-teman juga bisa nangkap ya. Oh, dari si A bilang begini, jadi nanti bisa lengkap. Siapa lagi yang mau menyampaikan tangkapan? Hanya 5 menit tadi. Prof, izin Prof. Ya, monggo, berani aja gitu ya. Monggo. Iya, Prof. Yang disampaikan tadi oleh Bu Dekan itu saya tertariknya begini, Prof. Kalau penelitian doktoral itu secara empirik tetap memperhatikan pada case law. Jadi kalau dia selama ke Indonesia itu bertemu dengan berbagai bidang gitu ya, ada mahasiswanya, Mahkamah Agung dan sebagainya, kemudian mendapatkan teori-teori bahwa sistematika di Indonesia ini menurut dia ya sebenarnya harus ada yang ini pandangan saya, Prof. Setelah menyimpulkan itu dikritisi lagi dengan bagaimana seorang yang melakukan penelitian secara doktoral itu selain pada sipil itu juga empirisnya. Jadi memperhatikan keadaan sosial yang baru itu merupakan target pada penelitian juga, karena penelitian doktoral itu sosiolegal menurut dia begitu, Prof. Izin, Prof, mungkin begitu, Prof. Iya, iya, oke. Siapa yang lagi? Ya, saya mau tambah satu lagi, karena satu lagi nanti baru saya ngomong berikutnya. Izin, Prof. Oke, monggo. Siap, Prof. Berusaha menangkap dengan segala keterbatasan. Jadi, Ibu Dekan Fakultas tersebut menyampaikan bahwa adanya penelitian di mana si Ibu bersama-sama dengan, kalau tidak salah ya Prof ya, mengajar bersama-sama dengan ME kalau nggak salah ya Prof, untuk membawa perubahan bangsa Indonesia ke depannya, merubah legal system yang ada di Indonesia dalam bentuk penelitian bersama-sama. Sepertinya saya mendengarnya seperti itu, Prof. Terima kasih. Iya, baik. Kita close ya, saya akan menjelaskan. Tapi suaranya dimatikan itu, suara kemana-mana.
Oke, baik, ini saya gelar semua di layar saya ini. Siapa yang nutup wajahnya, siapa yang hanya nama, ini, aduh, gitu ya. Baik, jauh sebelum Bu Dekan Leiden itu menyampaikan bersama teman-teman ya, di Indonesia itu terjadi dikotomi fakultas hukum di Indonesia ini seakan-akan terjadi dikotomi bahwa fakultas hukum A itu normatif, gitu ya. Nah, pusatnya di Surabaya. Kemudian tempat lain itu sudah memperhatikan ilmu sosial, pendekatan ilmu yang dimiliki oleh sosial, karena pandangannya hukum itu tidak hukum normatif produk negara, ya, atau hukum yang dibawa dari Belanda ke sini ini ke Indonesia tidak mampu mengcover peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan gitu. Nah, itu ada dikotomi seperti itu. Hiruk pikuk ramai banget gitu ya. Bahkan sampai pada sebenarnya di dunia akademik berbeda itu wajar. Justru berbeda itu menurut pandangan saya menyuburkan, itu tanda berpikir. Tapi kalau sifatnya meniadakan atau menegasikan bahwa apa yang disampaikan, apa yang dijadikan orientasi pendidikan di Fakultas A itu menyalahi, keliru, menyimpang, sementara yang lain sebaliknya. Itu terjadi beberapa tahun ya, beberapa tahun rame-ramenya itu ketika saya masih doktor, gitu ya, masih doktor. Jadi sekitar 10 tahunan lah. Saya guru besar itu tahun 2005-2006. Jadi seputar itu masih ramai. Bahkan saya menulis buku penelitian hukum empiris, kata anak, bukan anak buah, kata dosen-dosen yang menjadi murid saya gitu, menyampaikan bukunya Mas Hadi itu disobek katanya. disobek oleh dosen yang kencang sekali bahwa yang dimaksud hukum itu adalah undang-undang. Legalistik, bener gitu ya. Ya, terus saya bilang, ya disobek monggo, tinggal nyetak lagi itu kan. Jadi sampai sebegitu, dan bahkan hukum yang memperhatikan ilmu sosial, yang mengakomodasi hukum-hukum sosial itu Jawa Tengah ya, senior saya tidak pernah belajar sama beliau tapi sering ketemu bicara, yaitu Profesor Cacito Raharjo. Itu juga dibully lah gitu. Tapi beliau itu betul-betul profesor yang matang sekali. Saya bicara di ruang tunggu bandara itu, saya ingat 2 kali ya. Betul-betul profesor yang priayi bahasa Jawa ya, yang matang, yang wise gitu ya. Dia nggak nanggapi apa-apa gitu, nggak nanggapi apa-apa. Ya tanggapannya adalah, ya seseorang itu kan punya warna merah, masa merah mau diputihkan gitu ya. Ya merah ya biar merah gitu. Si A biru ya biar biru gitu. Nah, saya sendiri kan produk dari hukum normatif, kemudian belajar ilmu sosial, bukan hanya belajar, fakultasnya saya lulus dengan magister ilmu sosial, kemudian tingkat PhD ilmu budaya. Budaya itu yang dimaksud bukan
bukan tari-tarian budaya material itu, tetapi berpikir budi dan daya, gitu ya. Nah, dari begitu saya doktor, maka ilmu S1 normatif, ilmu S2 sosial, ilmu S3 adalah imajinasi budaya, itu membentuk cara saya berpikir, gitu ya. Nah, kalau berpikir kan menulis, menyampaikan, ya warnanya itu. Jadi sudah nggak bisa dirubah-rubah. Saya produk dari pabrik itu. Nah, sehingga saat itu pertarungan keras sekali, sehingga menjadi perbincangan kemana-mana itu saat itu ya. Tapi lama-lama terasa sudah jenuh mungkin ya, sudah bosan. Nah, dengan kehadiran tokoh-tokoh Belanda, itu ada 3 dekan ya. Ada dekan langsung itu Maastricht, ya. Maastricht, kemudian kalau Leiden lewat video, Rotterdam ada, kemudian Direktur Van Vollenhoven hadir, dan salah satu Profesor Hoogstraat ya, Mahkamah Agung hadir di situ. Dan kemudian hadir pula dari Mahkamah Agung RI. Nah, kenapa apa yang disampaikan? Nah, di video tadi, kalau lain-lainnya itu videonya sampai 30 menit, 40 menit. Kalau saya putar semakin membingungkan gitu ya. Tapi intinya yang disampaikan Bu Dekan tadi. Intinya adalah gitu ya, di awal-awal itu beliau menyampaikan bahwa saya sebenarnya ingin datang, I wish gitu ya, saya ingin datang dalam pertemuan dengan mahasiswa, dosen, alumni gitu ya, di Indonesia dan Mahkamah Agung bersama-sama Hoogstraat dari Belanda. Saya ingin bertemu, senang sekali, cuma karena satu hal dia nggak bisa hadir sehingga menyerahkan videonya itu. Nah, yang disampaikan itu adalah selain itu yang bersangkutan Bu Dekan itu juga mengikuti perkembangan hukum yang ada di Indonesia, gitu ya. Melalui mana? Ya melalui mahasiswa Indonesia yang studi di Van Vollenhoven Institute dan di FH, di Schools of Law, University of Leiden itu, gitu ya. Dan informasi-informasi diskusi dari Indonesia. Nah, beliau menangkap bahwa di Indonesia sudah mulai berubah juga, gitu ya, berubah juga. Kalau di negeri beliau itu sudah tidak lagi pendekatan yang normatif, legalistik, itu enggak. Jadi pendekatan empiris sudah berjalan bareng, sudah work together very well, gitu. Jadi dua-duanya sudah berjalan sangat penting. Nah, ini menepis pandangan di saat saya masih lulus doktor itu 2002 ya, itu rame-ramenya pertarungan antara hukum normatif dan hukum sosiologis itu. Nah, Leiden sendiri sudah menyampaikan, mahasiswa sekarang kan sudah lihat sendiri dan mendengar sendiri kan apa yang disampaikan Bu Dekan, gitu ya. Nah, itu sudah berkembang seperti itu, dan dia mengharapkan sistem hukum di Indonesia for the future gitu ya, yang akan datang itu akan berubah, change the legal systems in your Indonesia gitu. Nah, dia mengharapkan, nah proses itu ini sudah berlangsung, ya. Nah, itu yang disampaikan. Dia senang ketemu mahasiswa S1, S2, S3. Kemudian harapan terakhir ya S1, S2, S3 silakan please you search atau research gitu ya, related to the case law. Jadi case law itu ada yang dokumentatif, yaitu putusan-putusan pengadilan, gitu kan. Yang kedua ada case law yang ada di lapangan.
Nah, cara menangkap case law yang ada di putusan pengadilan dan case law yang ada di lapangan, itu metodenya berbeda. Nah, metodenya itulah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Itu. Dan metode yang saya rancang ini, Anda mencari bukunya siapa aja nggak ketemu. Udah saya pastikan. Karena mereka itu umumnya menyusun. Gitu kan. Nah, kalau saya yang saya sampaikan berdasarkan my experiences, pengalaman-pengalaman sebelumnya, gitu ya. Jadi tak saya kasih orang juga nggak bisa menjelaskan. Nah, cuma mahasiswa ini tidak pernah menggunakan buku saya, dan saya juga tidak pernah memaksa, gitu kan. Nah, silahkan, gitu kan. Ini masih mahasiswa, maaf ya, mahasiswa Borobudur ini. Perhatikan ngomongan saya, kalau daftar pustaka itu memang Anda harus tahu betul. Ya. Umumnya itu hantam kromong, wah 100 sumber dari buku-buku ini, tapi Anda tidak pernah punya itu. Ya tidak harus punya, tetapi harus membaca dan mengambil intinya. Buku A itu isinya ini, 5 baris saja. Buku B ini, itu harus dibuat. Kalau Anda ingin menjadi dokter yang benar, gitu kan. Kalau nggak gitu ya saya masih ragu, walaupun Anda lulus cum laude, gitu kan. Tapi di hati saya, I think that's not enough, gitu ya. Kecuali Anda melakukan apa yang seperti saya sampaikan, gitu ya. Nggak berat, alas beginnen es mulak. Semua perbulan adalah sulit. Tapi kalau sudah dilakukan ya, nanti kambuh, pengen, itu. Oh itu belum, itu teman tuh belum, gitu kan. Nah, itu ya. Jadi masih banyak harus dilakukan. Prof, Nah, boleh bertanya nggak, Prof? boleh, silakan. Oke. Prof, berdasarkan pendapat si dekan tadi itu, apakah hanya berdasarkan belajar dari pendapat para mahasiswa? Menurut Profesor, apakah itu memang sudah benar mewakili apa yang real terjadi di lapangan? Ya, Ya, karena itu sangat tergantung pada kualitas orang-orang yang ditemui ya. Apakah itu bisa memberikan hasil yang objektif begitu, masukannya itu? Apakah real seperti itu? Makasih, Prof. Jadi, ya. Di Belanda itu saya pernah diundang selama 1,5 bulan itu ya, tinggal di Rotterdam. Dan ada Vrije Rotterdam University, jadi universitas negeri. Vrije itu negeri, maksudnya sana itu. Sebelumnya saya di Leiden. Dan di situ juga saya memperoleh video-video juga. Nanti suatu saat akan saya tampilkan tuh videonya The Last Wave. Itu. Nanti akan saya tampilkan 2 jam, jadi Anda menikmati saja nanti. Itu video dari sana. Itu YouTube saat itu belum ada, kelihatannya belum ada ya. YouTube itu. Tapi saya sudah memperoleh filmnya untuk beri kuliah itu. Nah, banyak mahasiswa yang studi di Belanda, gitu ya, melalui ketika melakukan penelitian untuk disertasi, ya sebelum disertasi itu buat proposal loh, gitu kan. Proposal itu harus betul-betul firm. Bahkan teman saya 5 orang, 4 diantaranya itu gagal. Hanya masalah proposal. Gitu. Yang satu selesai, tetapi pembimbingnya sudah lewat waktu. Pembimbingnya sudah menjadi dosen di Singapura, gitu ya, di NUS, gitu ya. Jadi ketika sudah yang 4 balik, kemudian yang satu proposal yang sudah clear, akhirnya dia melamar PhD atau program doktor di Hasanuddin, diterima, gitu. Nah, sekarang sudah profesor juga, gitu ya. Nah, bagaimana tidak valid ya? Proposal saja sudah sebegitu ketat. Proposal itu 2 tahun nggak selesai, gitu. Jadi
ya teman-teman termasuk saya juga heran gitu ya. Kenapa proposal itu 2 tahun tinggal di sana, nggak selesai gitu. Jadi memang ini betul-betul sebelum buat disertasi penelitian itu proposal must be clear, must be clean gitu metodologinya. Nah, ketika itu sudah clear, baru ke lapangan. Nah, ke lapangan pun itu mereka tahu, oh ini buatan, ini apa gitu, tahu lah gitu ya, karena memang sudah mbahnya ya. Dan mereka juga punya proyek-proyek untuk melakukan penelitian di Indonesia. Gitu. Sehingga saya yakin apa yang disampaikan itu benar, ya, valid. Gitu. Dan di Indonesia memang sedang berubah, sekarang sudah berubah. Ya kita lihat saja KUHP materinya nanti selama 3 tahun ini apa yang terjadi kan, diskusi itu kan campuran antara legalistik dan empirik gitu. Dan sangat sangat apa ya, sangat sistematis dan sangat suasananya itu waktu saya ke sana itu masuklah dokter lagi gitu loh rasanya, karena suasana akademiknya tuh, wah gitu, pokoknya ingin tambah gelar, gitu. Ingin kuliah lagi dan tidak perlu lama-lama gitu. Jadi mahasiswa tiap pagi ngumpul bicara minum teh, minum kopi gitu, terus kemudian masuk ke perpustakaan. Masuk perpustakaan itu mencari buku mudah dan tidak harus tidak harus membaca buku semuanya. Di situ ada abstraknya. Jadi kalau kita membuat keaslian tulisan itu dari abstrak itu sudah disediakan loh. Buku sak abrek bertingkat-tingkat seperti itu gitu ya. Nanti kuliah berikutnya akan saya tunjukkan foto perpustakaan Leiden itu saya punya itu. Jadi perpustakaan itu seperti mall. Gitu. Seperti mall. Nanti kita saksikan ya kuliah berikutnya. Tuh, seperti mall. Jadi kerasan banget. Buku seabrek itu masing-masing sudah ada abstraknya, sehingga kalau kita menulis hukum bisnis misalnya gitu, itu udah 500-an judul buku bisnis kan, masing-masing itu sudah ada abstraknya dan bisa diambil, gitu ya. Nah, jadi orang yang senang belajar sana senang belajar, pengen jadi kuliah lagi gitu ya. Saat itu gitu ya. Saya saat itu tahun 2006 gitu ya. Saya masih doktor, belum guru besar itu. Gitu. Jadi suasana akademiknya luar biasa. So saya cenderung mengatakan apa yang disampaikan Bu Dekan, bahwa beliau mengamati perkembangan di Indonesia dan perkembangan di Indonesia itu sudah sesuai apa yang terjadi di Belanda, bahwa belajar hukum itu not only gitu ya, legalistic formal, but also empirical law, gitu ya. Nah, empirical law itu case law itu, gitu. Dan itu sebenarnya sumbernya dari originates from common law. Nah, kan gitu. Jadi negeri Belanda sendiri sudah mengakomodasi sistem pendidikan hukum common law. Gitu. Sebelumnya kan civil law. Jadi maksud hukum itu ada undang-undang. Gitu. Dulu. Nah itu di Indonesia kan terjadi seperti itu. Tidak boleh Anda belajar. Nah, kalau tidak boleh, kalau di kurikulum itu ada filsafat hukum, gitu kan, ada politik hukum, gitu kan. Ya sudah belajar hukum aja undang-undang kalau gitu kan. Tetapi itu mengkerdilkan otak kita. Kita ini dari tukang nanti. Ya, hukum itu undang-undang. Ya artinya latihan membuat draft peraturan perundang-undangan. Itu perdebatan saat itu ya. Tapi sekarang faktanya Anda sudah mengetahui persis, Perpade sudah menyampaikan perkembangan what's going on in the Leiden University, gitu ya. Oke, nah saya share terkait dengan
metodologi. Boleh yang tanya dulu nggak, Prof? silakan, silakan. Makasih, Prof. Prof, kalau tadi terkait tipe penelitian ya kita di S1 aja, Prof, udah tidak hanya menggunakan normatif, tapi juga udah mengarahkan ke empiris dan bahkan banyak sekali sudah menggunakan penelitian sosiolegal, Prof. Nah, artinya perkembangan tadi mungkin apa yang disampaikan Prof udah berubah, benar kata Bu Dekan tadi ya, Prof ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih ini, Prof, kebetulan kan ada sempat baca nih terkait perbandingan hukum, Prof. Nah, di perbandingan hukum itu dijelaskan bahwa ada dua pengertian perbandingan. Perbandingan hukum itu dilihat dari sisi metodologi dan dari sisi ilmu pengetahuan, katanya, Prof. Nah, kalau dari sisi metodologi, perbandingan hukum ini dianggap sebuah metode atau cara untuk mencari perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan, Prof. Nah, sedangkan menurut ilmu pengetahuan itu lebih luas lagi, tidak hanya mencari perbedaan dan persamaan, tapi juga mencari latar belakang penyebab terjadinya kenapa bisa beda dan kenapa bisa sama. Nah, ini kalau dari kacamata Prof yang memang mengajar perbandingan hukum, yang tepatnya yang kita gunakan ini adalah dia sebagai metodologi atau dia sebagai ilmu pengetahuan, Prof? Terima kasih, Prof. Iya, nanti jawabannya saya uraikan di sini ya. Tapi Anda harus tahu persis apa beda antara ilmu, satu, dua, pengetahuan, dan yang ketiga, ilmu pengetahuan. Ada di YouTube, Prof. Kemarin dari juga. Tapi harus pelajaran awal. Iya, harus clear ya. Siap, Prof. Karena kan ini banyak buku mengatakan seperti itu, Prof. Kita yang ngajar perbandingan hukum juga nanti ketika mahasiswa nanya kan mengarahkan, saya selalu mengarahkan metodologi, tapi satu sisi dalam beberapa buku menyampaikan, oh dia ilmu pengetahuan, seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, makanya kita ketemu saya luruskan semua lah. Yang sudah lurus ya lurus. Gitu. Oke, saya akan share materi. Ini sudah kelihatan belum? Belum, Prof. Belum ya. Belum, Prof. Oke. Belum. Pak Edi yang kelihatan. Pak Edi. Prof yang kelihatan sekarang. Prof kelihatannya sekarang lebih muda deh, Prof. Rambutnya baru. Iya. Habis potong, Prof ya. Iya. Lebih cerah, lebih ganteng. Setuju. Ini sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Sudah, Prof. Ya. Nah, ini nanti akan ketemu di sini ya. Penjelasan-penjelasan ini. Tungguin. Kalau saya tarik begini, kelihatan ya? Berubah ya? Berubah, Prof. Tidak? Kelihatan. Berubah Jelas. ya? Berubah, Prof. Jadi kelihatan. Oke, sip. Nah, ini menindaklanjuti, bukan menindaklanjuti ya, saya ketemu lah gitu ya, antara pandangan Ibu Dekan dengan pandangan saya, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak model-model penelitian hukum itu banyak. Nah, pada malam hari ini akan saya bongkar gitu ya. Saya reveal, saya ungkapkan gitu ya, atau explore gitu. Asal usul dari mana itu wawancara, dari mana itu bahan hukum, itu asal usulnya dari mana. Kita kan umumnya ngambil gitu aja, tapi nggak tahu asal usulnya. Nah, tadi jawabannya mengapa kok bisa seperti itu gitu ya. Nanti akan ketemu di sini. Oke. Saya beri judul Models for the Legal Research. Jadi model-model penelitian hukum gitu. Ini harus dokter memang. Kalau magister nggak saya ajar, apalagi S1. Ya. Nggak mungkin akan nangkap gitu kan. Mas dokter aja harus berkali-kali ketemu gitu ya. Oke. Jadi di tingkat paling tinggi PhD program ini ya, program studi PhD atau doktor gitu ya. Sebenarnya PhD dengan doktor itu lain. Nah, PhD itu sebenarnya kuliah doktor
penguatannya di tingkat filsafatnya, gitu ya, di tataran filsafatnya, bukan bantah-bantahan, tukar pandangan terkait hal-hal yang teknis, no, gitu kan. Nah itu di situ saya sudah bisa melihat ujian-ujian mahasiswa ketika saya menguji di mana-mana gitu ya. Nah, harapan ideal itu mahasiswa S3 itu harus sudah matang betul gitu ya, metodologinya matang gitu. Mungkin teman-teman saya yang gagal di sana gitu ya, saya juga dinyatakan gagal gitu ya di Leiden itu gitu ya. Yang nggak gagal itu gelar antropologi of law saya gitu ya. Uh, uh, harus harus belajar lagi gitu ya. Nah, harapannya adalah harapan ideal ya. Ketika menempuh program doktor itu sebenarnya harapannya itu adalah membangun teori baru. Ya, membangun teori baru, teori building itu sebenarnya. Udah sampai nanti bisa diskusi dengan, tidak perlu kecil hati, bukan minder wider, silahkan ketemu dengan dokter-dokter atau calon dokter universitas negeri maupun swasta lainnya ya. Harapannya itu memang teori building, membangun teori baru. Nah, apa yang terjadi di lapangan? Nah, ya saya nggak perlu menyampaikan gitu ya. Nah, saya ajarkan sekarang, mudah-mudahan semua akan paham dan bisa menghasilkan teori baru, gitu kan. Bukan novelties, nanti saya terangkan. Tuh. Ini tiap hari ngomong novelties, tapi yang diharapkan itu sebenarnya not novelties, but new concept, new teori. Nah, kalau kita membuat untuk menemukan teori baru atau membangun teori baru, sebenarnya dimulai dari proposal, gitu ya. Jadi saya ingat teman saya yang di kuliah di Rotterdam University kesulitan mematangkan proposal yang sudah ada, gitu ya. Jadi kalau proposal selesai sebenarnya itu sudah separuh sendiri untuk menyelesaikan disertasi itu. Nah, camkan betul ya dalam proposal itu ada polanya. Di latar belakang itu harus ada legal issue-nya di latar belakang itu. Nah, untuk membangun legal issue di masalah hukumnya ya, isu hukumnya itu harus ada dasolnya dan dasainnya. Jadi harapannya seperti ini, menurut undang-undang, faktanya seperti ini. Dua yang berbeda kan? Atau undang-undang A bilang begini, kok peraturan perundang-undangnya pelaksananya kok begini. Nah, jadi kok begini-begini itu loh. Jadi itu disandingkan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu muncul legal issue. Jadi buat proposal walaupun 60 halaman, saya suruh ringkas menjadi 1 halaman dulu. Gitu kan. Soalnya apa? Gitu ya. Anda mau nulis empiris, hukum empiris atau normatif. Kalau normatif, murni ya, normatif murni. Undang-undang A bilang A aksen, kok undang-undang B bilang B aksen. Kok berbeda? Nah itu normatif sama normatif. Undang-undang sama undang-undang. Tabrakan. Nah itu dijadikan penelitian. Atau undang-undang A, kok peraturan bawahnya kok bilang B. Nah, kenapa ini? Nah, itu diteliti. Itu yang murni, pure legal theory. Itu yang dikendaki oleh teman-teman saya, senior maupun
seangkatan saya yang bilang normatif, hukum itu normatif, legalistik. Tuh ya. Nah, ketika sudah menemukan legal issue, maka dibangun main question di pertanyaan research question ya, the main research question. Gitu. Jadi memang harus ada pertanyaan, gitu kan. Jadi S3 itu harus tanya, kok mesti harus ada pertanyaan ya, gitu kan. Harus ada research question, itu must be available, harus ada, harus tersedia. Karena metodologinya pertanyaan turunan dari main question, mengapa, bagaimana, apa. Nah, ABC ini harus urut, pakai logika urut, ini anaknya, cucunya begitu. Yang terjadi kan pertanyaan ini, kemudian dosen yang lain bilang seharusnya begini, munculkan di situ. Ya, itu jadi yang terjadi tabrakan-tabrakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak turun-temurun ya, bukan kronologis. Dalam bahasa metodologi itu pertanyaan kronologis, chronological questions. Tuh. Jadi Prof, izin Prof, artinya kita menggunakan sesuai dengan urutannya tuh yang benar seperti apa, Prof? Mengapa atau bagaimana? Gimana nih? Contohnya ya, contoh misalnya yang hukum empiris ya, hukum empiris misalnya. Pasalnya persisnya saya nggak tahu, tapi saya ilustrasikan setiap pengendara mobil itu ya, atau sepeda motor atau kendaraan harus menggunakan helm standar. Nah gitu, itu aturannya gitu kan. Tetapi dalam praktek kan kita tangkap ada yang tidak menggunakan helm, ada yang menggunakan helm tidak standar. Nah, jadi disandingkan itu antara solen dan faktanya tadi, saya itu. Itu. Ya. Kalau normatif dengan normatif itu undang-undang pertambangan misalnya. Undang-undang pertambangan bilang tidak boleh menggali di ini gitu kan. Kemudian lingkungan hidup lain lagi, hukum adat juga lain lagi. Padahal di satu lokasi yang sama. Jadi ada satu lokasi yang sama, itu diatur oleh beberapa undang-undang. Nah, itu namanya normatif murni itu. Hukum kehutanan bilang ini hutan lindung, tetapi hukum pertambangan ini bisa digali dan mana yang tidak digali. Nah, jadi benturan dua undang-undang. Nah, itu adalah pure legal research. Nah, kemudian pertanyaannya kan, mengapa itu bisa terjadi? Gitu kan. Nah, mengapa kok bisa terjadi? Kemudian faktor hukum apakah yang menjadikan seperti itu? Bagaimana solusinya? Nah, jadi 3 pertanyaan ini berurutan. Tapi ada juga yang pertanyaannya apa semua gitu ya, bagaimana semua. Jadi membuat to arrange the research questions must be referred to concepts chronological question. Jadi kronologis, ada urut-urutannya begitu. Nah, ini namanya metodologi, logosnya itu di situ. Oke ya. Jadi kalau saya nguji ya, ya sudahlah gitu kan, gitu kan. Tapi kalau mau bermutu ya harus ya mau nggak gitu aja. Nah, research question ini ketika terbentuk ya ABC ini, silakan Anda lihat di layar Anda ABC ini kan dibawa ke lapangan. Ini saya turun ke bawah ke lapangan ya. Nah, ketika ke lapangan
Anda ini jangan buru-buru, wah datanya, faktanya itu, gitu kan. You must know well, gitu kan. Harus mengetahui dengan baik what is the data, what is the fact, gitu kan. Sebenarnya sebelum data, sebelum fakta, itu sebenarnya didahului dengan informasi. Sebelum informasi, didahului dengan reality, kenyataan. Nah, misalnya di dalam kita kuliah di Borobudur ya, masuk, mahasiswa masuk, saya masuk. Nah, di situ cara membaca reality, kenyataannya, itu apa saja yang ditangkap oleh panca indera. Oh, di situ ada manusia, jumlahnya sekian. Oh, di situ ada papan, lebarnya sekian. Oh, di situ ada tembok, luasnya sekian, warnanya ini. Oh, di situ ada TV, dan seterusnya. Jadi, semua everything yang ada di situ itu, namanya reality. Termasuk udara, semua yang Anda tangkap melalui panca indera itu, that is reality, kenyataan. Nah, jadi dari situ dulu, ini bahan yang masih mentah, reality itu. Nah, masing-masing reality itu kan memberikan informasi kepada kita, pada peneliti. Kalau dia ngomong ya, tapi melalui reflektif, dia ngomong melalui pikiran kita. Saya bangku, warnanya coklat, panjangnya sekian. Itu bangku ngomong begitu. Saya Ade Saptomo, saya manusia, kaki ini, tangan ini. Nah, itu masing-masing reality itu memberikan informasi kepada siapa? Kepada peneliti. Melalui apa? Melalui panca indera. So, reality itu adalah kenyataan yang masih mentah sekali. Masing-masing memberikan informasi. Jadi setiap pernyataan itu kan tidak kita butuhkan berdasarkan pertanyaan. Pertanyaannya kan saya akan mencari Ade Saptomo. Tetapi di situ ada kursi, ada ini. Tapi ada juga manusia. Nah, Ade Saptomo adalah manusia. Gitu kan. Nah, sehingga ya saya ulangi lagi, pertanyaan penelitian itu diikuti logosnya, ilmunya ya, diikuti dengan konsep-konsep operasional. Gitu ya. Misalnya, mengapa Ade Saptomo ada di situ? Konsep operasionalnya Ade Saptomo adalah manusia yang berkaki 2, tangan 2, tinggi sekian, rambut sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu definisi operasional yang akan digunakan untuk menangkap reality. Nah, reality-nya not only Ade Saptomo juga, tapi ada yang lain. Nah, sehingga yang lain itu bisa disingkirkan. Bisa diverifikasi. Nah, saya ulangi lagi, ketemu lapangan itu ada kenyataan, mentah semua, masing-masing itu memberikan informasi. Nah, ketika kumpul informasi, tidak semua informasi itu kita butuhkan. Yang dibutuhkan adalah yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Itu ya. Tuh. Nah, itulah menjadi fakta. So, semua informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang kita bawa ke lapangan, itulah namanya fakta. Jadi, kalau kita bicara fakta, faktanya ini, datanya ini. Tapi kalau ditanya, what is the fact? What is the data? Nah, jangan bingung. Udah, sekarang belajar dengan saya, oh begitu ya. Gitu. So, fakta itu kualitasnya rendah. Gitu ya. Kualitas abstraksi ya. Ini semakin ke atas ini, nanti semakin abstrak, semakin abstrak. Nah, fakta kemudian diolah. Diverdil fakta ini. Oh ini. Jadi diklasifikasi, diverifikasi, faktanya itu menjadi valid. So, meningkat status faktanya itu menjadi data.
Tuh. Jadi data itu sudah tinggi, sudah melewati 4 tataran ya. Data itu ya realita, tapi realita belum tentu jadi data. Ade Saptomo pasti sarjana dong, gitu kan? Gitu. Tapi sarjana belum tentu doktor. Nah, kan gitu. Ini tingkat-tingkatannya seperti itu. Nah, ketika data, nah, udah ketemu disajikan ya, baru dianalisis. Analisis pakai apa? Pakai teori. Nah, sebenarnya ada di gambar lain itu saya teorinya di sini. Nih, ini ada teori, ya toh? Teori. Ini untuk menganalisis data. Jadi data itu dicek-cek, dicocok-cocokkan itu ya, bener enggak ini teorinya? Teorinya itu masih berlaku enggak gitu kan? Atau sudah usang? Nah, ketika data didiskusikan ini, nah diskusi ini, inilah yang namanya ilmu di sini tempatnya. Gitu. Ini ilmu nih, ilmu. Karena apa? To think, berpikir. Nah, gitu ya. Karya ilmiah, karya yang hasil dari ilmu. Nah, karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah itu adalah adanya data, adanya research question ini, dan dianalisis. Ini teorinya Hegelian. Hegel, ada tesis, ada antitesis, kemudian ini analisis menghasilkan sintesa. Oke, itu ya. Saya ulangi lagi. Reality itu betul-betul mantah ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. That is reality, kenyataan. Tapi not all reality itu merupakan yang kita butuhkan. Masing-masing memberikan informasi. Nah, dari informasi masing-masing itu kita akan memverifikasi, oh, ini yang cocok. That is fakta. Begitu fakta, dicaca-caca lagi faktanya ini, kemudian persis seperti apa yang dibutuhkan dalam tesis, dalam research question, baru ketemu data. Nah, data ini dianalisis dengan teori. Ya. Nah, ketika teori, ya, makanya teori harus tepat, bolak-balik teori negara hukum, sudahlah itu negara hukum itu. Itu cari apa, nggak ada teori yang pas. Yang benar itu adalah teori yang sesuai dengan perumusan masalah. Itu semua negara hukum ini udahlah, udah berhenti dah. Ya. Nah, ketika dianalisis di sini, nih, kita dianalisis ini, itu kan. Jadi analisis itu ilmu, itu ya. Ini data yang Anda ketahui namanya pengetahuan, tahu gitu ya. Nah, dalam perspektif Hegel, gitu ya, main question ini merupakan tesis. Data ini antitesis. Tesis ketemu data dianalisis. The result of analysis is sintesa. Nah, sebenarnya menurut saya yang namanya novelties itu sintesa ini. Itu loh. Sintesa. What's your sintesa? What's your novelties? Ini loh temuan saya, menghasilkan teori. Nah, itu. Jadi bukan data. bukan. Itu kan. Data itu pertanyaannya sebenarnya ya valid atau tidak. Itu saja. Nah, cara menguji validnya, nah itu nanti kita jadi diskusi. Nah, ketika ketemu teks sintesa, ini, sintesa itu Anda tidak perlu khawatir. Khawatirnya begini, oh di lapangan nggak ada itu, nggak akan operasional, nggak akan laku. Yes, for now, gitu kan. But the future, nah, jadi
Jadi tidak perlu khawatir, tidak takut terkait dengan temuan. Temuan maksudnya sintesa, bukan datanya ya. Ini pada keliru gitu ya. Data baru dikira novelties. No. Novelties is sintesa. Anda menghasilkan sesuatu yang baru, new one. This one. Nah, sintesa itu teori kecil, teori yang embrio teori. Nah, kalau ini diuji waktunya, temuan Anda ini, temuan, diuji waktu, more and more, gitu ya, lama kelamaan, your sintesa has become the concept. Nih, jadi konsep. Karena dipakai, diuji, gitu ya, oleh penelitian-penelitian berikutnya. Nah, ketika konsep ini teruji, baru menjadi teori. Naik ini posisinya. Tuh. Jadi teori ya. Nah, kalau teori ini sudah berlama-lama, sudah diakui dunia, so akan menjadi grand teori. Sudah menjadi mbah. Nih grand, mbah nih ya. Mbahnya teori, mbahnya konsep, mbah buyutnya sintesa. Itu. Jadi Anda nulis grand teori, tapi nggak tahu lahirnya grand teori itu seperti ini. Sampai Anda nyari bukunya, metodologi siapapun, nggak ketemu penjelasan seperti ini. Tidak saya pastikan. Gitu. Nah, ini clear. Jadi, logosnya, metodologinya itu kalau ditanya misalnya, pertarungan ilmiah ya, otak ini. Kalau Anda menulis grand teori, Anda tahu yang dimaksud grand teori? Grand teori itu adalah ini, itu pengetahuan. Anda tahu lahirnya grand teori? Nah, disinilah lahirnya grand teori, proses lahirnya grand teori. Ya, jadi nanti direnungkan, kalau belum clear, kuliah berikutnya kami ulangi lagi. Catat pertanyaan, saya akan menanyakan ini di sini. Itu ya. Jadi selama Bolehkah ini, saya bertanya, Prof? oh boleh, silakan. Belum jauh. Nah, kebetulan saya memang berkali-kali mendengarkan bagaimana Prof membedah anatomi disertasi gitu ya. Nah, itu saya belum tahu apakah Prof sudah menerbitkan lagi sambungannya, karena ketika itu si moderatornya bilang, ya waktunya tidak cukup, jadi selesai dulu. Nah, waktu itu Prof menjelaskan, saya belum merasa menyambung nih, karena di dalam YouTube itu dikatakan bahwa yang dicari itu adalah seorang Ade Saptomo. Tapi yang ditemui adalah kursi. Saya meja. Tapi saya mencari seorang Ade Saptomo, kan begitu ya. Nah, berarti kan ketemulah di fakta bahwa ketemulah seorang Prof Ade Saptomo di fakta. Kemudian dengan berbagai main question ini menjadilah data bagaimana anggaplah seorang Prof Ade Saptomo itu. Nah, untuk masuk ke sintesa itu seperti apa begitu? Mungkin entah salah kaprah atau bagaimana, yang kami pelajari, kami menentukan dulu grand teorinya itu apa. Baru teorinya, middle teorinya seperti apa, apply teorinya seperti apa. Ini yang kami pelajari di semester pertama. Nah, dan saya tahu membuat disertasi itu tidak mudah, begitu ya. Nah, jika kita bisa menguasai konsep ini, tentu akan lebih mudah ya. Nah, mohon mungkin kelihatan agak sedikit gap-gap yang belum saya sendiri paham betul, Prof. Mohon bantuan, mohon refreshing dari. Terima kasih. Saya boleh nambahkan sedikit, Prof, pertanyaan Prof, biar sekalian Prof jawab. Karena kebetulan Bu Wita bertanya tentang sintesa. Apakah saya salah tangkap atau tidak? Tadi Prof sampaikan dalam penggunaan teori ketika kita melakukan penelitian, di sintesa inilah pencarian kita ke teori-teori untuk nanti membantu kita membuat teori kita atau teori baru kita. Seperti itu, Prof. Makasih. Iya.
Eh, Pertama begini ya, saya sebelum menjelaskan pertanyaan tadi, eh, kita harus tahu untuk menjawab pertanyaan mengapa. Nah, pertanyaan mengapa ini sebenarnya kan logos ilmu. Ya. Itu pertanyaan pertama ya, Mengapa? Prof. Bagaimana? Pertanyaan pertama, mengapa itu? Iya, menurut saya urutannya begitu. Harus pertama, baik ya. Nah, terus pertanyaan mengapa ini kan oh, salah satu jawaban penjelasannya adalah mengapa harus ada grand teori? Anda tahu tentang grand teori. Nah, inilah jawabannya. Jadi lahirnya grand teori itu seperti itu. Bukan bukan pengetahuan grand teori. Misalnya grand teori hukum adalah bla 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 bla. Nah, gitu kan. Itu namanya pengetahuan. Ya, Anda ngutip grand teori dan disertasi ini adalah negara hukum atau negara kesejahteraan, gitu ya. Negara kesejahteraan menurut A, B, C, susun di situ kan. Itu pengetahuan, gitu kan. Kita bicara tentang wadahnya dulu. Kita bicara tentang wadahnya. Oh, kalau pengetahuannya itu sudah kuno, sudah lama, berlaku di mana-mana. Oh, itu masuk grand teori, gitu ya. Oh, ini teori yang aplikatif banget ini, gitu. Oh, ini applied teori, gitu ya. Jadi ini kita bicara bahwa Anda nanti sebenarnya tuntutannya adalah seperti ini, menghasilkan konsep, gitu ya. Nanti kalau menghasilkan sintesa boleh, nanti lama-lama jadi konsep. Nanti tempatnya teori dan konsep yang Anda cetuskan itu, gitu ya. Itu tempatnya di mana? Tempatnya adalah di kerangka teori. Jadi ada research question, ada pertanyaan, kemudian ada kerangka teori. Nah, kerangka teori itu nanti isinya beberapa teori yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Satu di antaranya adalah sintesa Anda. Misalnya gini, Anda sudah menghasilkan sebuah disertasi, ada sintesa. Sintesa itu ungkapan atau pernyataan, bukan penutup. Ini belum ada sintesa, sudah ada penutup, kesimpulan dan saran penutupnya, itu dianggap sudah selesai, sudah ditutup. Padahal di situ menghasilkan sintesa. Nah, sintesa itu tempatnya nanti kalau junior Anda melakukan penelitian dengan pertanyaan tertentu, oh, yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah sintesanya si A yang ada dalam disertasi. Nah, taruh di situ. Nah, nanti kalau sintesa ini terbukti, teruji dengan data ya, oh ternyata di lapangan benar ada, cocok ini. Nah, itu kan akan teruji terus-menerus. Nah, sintesa Anda ini akan menjadi konsep. Nah, sudah konsep, tempatnya di mana? Juga di kerangka teori nanti untuk menjawab research question. Sama, konsepnya teruji. Lama-lama akan menjadi teori. Gitu ya. Nah, yang terjadi saat ini umum adalah secara kaku buku panduannya seperti ini, harus ada grand teori. Sebenarnya nggak perlu, gitu ya. Akhirnya grand teori pasang ini, teori middle teori pasang, apply teori pasang, gitu kan? Ya, mudah-mudahan mahasiswa mengerti apa yang dimaksud grand teori dan lahirnya grand teori itu dari mana. Nah, kan gitu ya. Nah, yang saya jelaskan ini adalah kita bicara idealnya sebuah disertasi itu menghasilkan sintesa. Ya, sintesa itu ilmu, gitu ya. Lah, apakah Prof Adi punya? Nah, ini kan nanti dikira saya nggak punya, gitu. Jadi ini saya gembor-gemborkan di mana-mana. Besok hari Sabtu itu pun di hadapan tamu-tamu yang diundang di Belitung itu akan saya sampaikan.
karena saya diminta untuk bicara tentang hukum dan kearifan lokal. Begini riwayatnya. Ya ada sejarahnya, ada riwayat yang mengondisikan lahirnya sebuah ilmu. Jadi tahun 2004 ya, sejak 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4 itu dari sentralistik ke desentralisasi. Jadi sentralnya itu diserahkan ke daerah-daerah. Kondisi politik hukumnya ya. Nah, kemudian masing-masing daerah diberi otonomi 116 kewenangan. Mana silakan Anda yang cocok di daerah Anda seperti apa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Itu kan. Itu memang perintah konstitusi. Nah, karena ada otonomi seperti itu, saya kalau begitu gitu ya, pertanian, peternakan, sosial politik dan di daerah-daerah itu tumbuh, gitu ya, tumbuh, termasuk hukum. Nah, itu hukum. Nah, hukum nasional berlaku, hukum adat berlaku, dan automatically kearifan-kearifan lokal itu juga tumbuh subur. Yang sebelumnya ada, tapi tidak mewarnai, tidak dijadikan rujukan dalam memutus perkara, menyelesaikan masalah. Tetapi begitu otonomi daerah, muncullah kekuatan-kekuatan itu. Maka saya tulis hukum dan kearifan lokal. Orang pada nggak percaya, tahun 2004, saya mendapat kesempatan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dipanggil ke sana, mendirikan magister ilmu hukum, diminta oleh aturan pendirian magister, harus ada pencirinya, harus ada pembedanya, gitu kan. Nah, akhirnya saya merenung, menghasilkan hukum dan kearifan lokal itu. Itu jadikan mata kuliah tahun 2004 di Bengkulu. Kalau hitung sekarang kan sudah 19 tahun itu. Nah, pertanyaan sama. Itu sintesa saya. Hasil penelitian saya. Gitu ya. Saat itu masih ketawain, apa itu hukum kearifan lokal itu apa, itu kan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jangan khawatir, waktu yang akan menguji. Oh, itu nggak laku, di luar nggak ada itu. Semua hukum selesaikan hukum positif, it's okay. Yang penting saya sudah menghasilkan seperti ini. Nah, sekarang ini Anda kan sudah familiar dengan kosakata kearifan lokal itu. Iya toh? Local wisdom. Itu saya sudah menulis bukunya. Gitu kan? Di Google kan ada juga itu hukum dan kearifan lokal. Saya teruskan menjadi budaya hukum dan kearifan lokal, buku kedua. Nah, kemudian sebagai mata kuliah pilihan di Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang ngajar saya juga sambil pulang. Gitu ya. Nah, kalau di Bengkulu menjadi tagline, menjadi penciri, pembeda magister hukum Bengkulu dengan yang lain itu bedanya di situ. Saya harus buat buku. Nah, orang nggak ngira, gitu kan. Kalau saat itu dibilang, oh nggak laku itu, iya nggak apa-apa. Karena yang berlaku hukum positif. Gitu kan. Nah, dalam perkembangannya di Jogja menjadi mata kuliah pilihan, dipilih oleh masyarakat Indonesia Timur, karena mahasiswanya dari sana. Atmajaya itu kan Katolik. Itu kan di sana banyak kearifan-kearifan lokal, saya menjelaskan. Nah, dalam perkembangan sudah banyak bicara hukum adat, kearifan lokal, dan seterusnya sampai sekarang ini. Dan terakhir sudah saya ceritakan bahwa di Fakultas Hukum pendiri program doktor, saya pendirinya, gitu. Saya membangun ilmu ini awalnya dari sini, secara kronologis, poin-poin itu. Diterima dikti sekarang.
diterima dikti sebagai visi keilmuan. Hukum kewirausahaan dan kearifan lokal. Mata kuliah pencirinya, hukum dan kearifan lokal. Itu buku saya. Visi keilmuan juga saya yang nyusun. Jadi, ini sebuah bukti bahwa My Synthesa, Law and Local Wisdom in Indonesia itu dulu tidak laku. Tetapi dalam perkembangannya, sekarang teruji, sudah menjadi konsep. Nah, saya mengklaim ini sudah menjadi konsep. Nah, di mana-mana bicara tentang hukum kearifan lokal, hukum dan kearifan lokal. Gitu kan. Tapi kemana-mana itu saya masih ragu apakah benar dia bisa membedakan antara hukum positif, hukum adat, ya, kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat, dan kearifan. Masih bingung. Nah, 10 hari lalu saya diminta memberi kuliah umum di Bengkulu, karena mata kuliah itu kok semakin bingung dosen-dosen sana. Ya saya dihadirkan. Saya beri penyegaran, refresh. Gitu. Nah, jadi saya mengajarkan ini memang ini aku banget. Saya bisa menjelaskan. Ya karena dikti sudah menerima. Ada buktinya menjadi mata kuliah pendukung visi keilmuan. Visi keilmuannya namanya hukum kewirausahaan dan kearifan lokal. Mata kuliahnya hukum dan kearifan lokal. Bukunya tulisannya Desa Pongo. Nah, saya mengembangkan. Nah, nanti setelah hari Sabtu, mahasiswa akan saya kasih pidato saya di Bengkulu. Kalau sekarang belum saya sampaikan kok, gitu kan. Jadi hari Sabtu saya akan menyampaikan, setelah itu lewat ketuanya atau lewat Bu Ani, silahkan bagi. Itu dirujuk. Nah, itu baru. Jadi, nah, seperti ini ya. Nanti kita ulangi lagi kalau belum jelas. Saya lanjutkan lagi. Gitu. Saja lagi ya. Saya hapus biar nggak ruwet ini. Ini nyari bukunya siapa nggak ketemu. Jadi kesimpulannya adalah membuat disertasi itu pesan yang disampaikan di dalam program studi doktor itu membuat atau membangun teori building. Tapi sebelum teori membangun konsep building. Sebelum konsep membangun sintesa konsep. Nah, untuk membangun konsep sintesa building itu harus ada data, fakta, dan seterusnya. Nah, sekarang nih, kalau Anda mendengar wah di TV, di YouTube itu ada ungkapan Pak Anies itu antitesisnya Jokowi. Jokowi. Nah, ini saya udah nulis seperti ini. Jadi ini penelitian non-doktrinal research, atau saya langkai saja di sini ya. Nah, sebenarnya kalau dalam perkembangan awal yang dimaksud hukum itu doktrinal, normatif, ini sebelah kiri ini ya, kiri saya. Ya. Yang dimaksud hukum itu adalah hukum normatif, asas legalitas yang sudah ditulis. Ya, apakah itu KUHP, apakah itu kabar perdata, apakah undang-undang, sudah ditulis. Itu murni, pure itu. Nah, sehingga tahun-tahun yang tahun 80-an 2000-an itu before and after 2000 ribut itu ada perguruan tinggi yang bersikukuh kalau hukum sudah belajar doktrinal saja, belajar normatif saja, belajar pada undang-undang saja, gitu kan. Nah, ini sebelah ini. Tidak salah memang, tidak salah gitu ya. Tapi itu yang konvensional. Nah, ini. Ya normatif. Jadi kita menyandingkan
antar peraturan perundang-undangan dengan undang-undang ini, antar undang-undang ini A dengan undang B kok berbeda ya. Nah, apa penyebabnya? Bagaimana mengatasinya? Nah, nyari apa? Dokumen yang dicari. Itu namanya bahan hukum. Jadi dokumen-dokumen yang sudah ada itu namanya bahan hukum, bahan-bahan yuridis normatif. Nah, Belanda tadi sudah menyampaikan, ini kan, saya mengharapkan pendidikan NGO legal system, gitu ya, socio-legal system, itu maksudnya pendekatan non-doctrinal research, non-doktrinal, non-hukum murni, gitu ya. Kalau penelitian ya non-doctrinal research, kalau ngomong-ngomong ya non-doctrinal talk, gitu ya. Nah, yang dimaksud non-doctrinal research itu sosiologis, supaya bersih aja ya. Selama ini hukum sosiologis Anda empiris apa normatif? Kalau normatif sudah clear ya, hanya undang-undang. Kalau sosiologis itu maksudnya penerapan, pelaksanaan, aplikasi, itu kata-kata ya, hukum positif itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi peraturan perundang-undangan ini gitu ya, kemudian penerapannya di masyarakat, ketemu fakta, ketemu data, gitu. Jadi dari atas ke bawah, ya, dari hukum negara diterapkan. Nah, itu namanya hukum sosiologis. Bener kan? Nah, jadi implikasinya apa? Kalau kita hukum murni seperti ini, Anda tidak perlu wawancara. Yang ada itu hanya interpretasi. Nih di sini. Kok tahu-tahu Anda wawancara itu dari mana? Nah, dokter harus tahu. Metodologinya harus matang. Nggih, Prof. Ade, saya paham bahwa pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau doktrinal, pure hukum, itu memang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan secara horizontal, undang-undang satu dan undang yang lain kok bertuburkan menjadi masalah penelitian. Dari undang-undang satu, peraturan pelaksanaan berikutnya kok tidak sesuai menjadi bahan penelitian. Nah, carilah dokumen-dokumen. Itu namanya murni. Tapi kok tahu-tahu ada usulan disertasi menyatukan wawancara. Kalau saya tanya, kok wawancara ini dari mana? Saya pastikan kebanyakan tidak bisa menjawab. Saya pastikan. Wawancara itu bukannya miliknya normatif murni, bukan. Wawancara itu miliknya ilmu sosial. Itu. Nah, karena perlu penjelasan-penjelasan di sini, maka wawancara. Itu kan? Tapi wawancara itu sifatnya adalah melengkapi, bukan utama. Yang utama adalah bahan hukum berupa dokumen. Nah, hukum sosiologis, peraturan perundang-undangan itu diterapkan ke bawah di lapangan, di masyarakat Depok, masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Solo, itu penerapannya di situ. Nah, gitu ya. Ketika menyinggung masyarakat, maka ya sosiologis ya, ketika menyinggung masyarakat, mau tidak mau pinjam ilmu lain. Ilmu lainnya itu adalah sosiologi dan antropologi. Itu. Pinjam apa? Karena yuk bicara fakta sosiologis kan. Nah, kalau Anda menggunakan pendekatan ingin mengetahui berapa persentase, maka buatlah pertanyaan namanya responden. Responden itu Anda buat pertanyaan, jawabannya A, B, C, D. Nah, yang jawab itu, jawab A berapa, B berapa, C berapa, that is responden. Miliknya siapa? Miliknya ilmu sosiologi. Miliknya sosiologi. Yang muncul adalah data kuantitatif. Yang ngomong A jumlahnya 20, yang ngomong B jumlahnya 40, yang ngomong C 20, ngomong D 20, udah 100%. Sudah 100.
N-nya, number respondennya itu 100. Nah, nanti dianalisis pakai konsep atau teori-teori kuantitatif. Nah, jadi munculnya responden, kalau Anda menulis responden, itu bukan miliknya hukum di sini, bukan, no. That is the owner of responden itu adalah sosiologi. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan wawancara A, mengapa Pak kok ini terjadi, Bapak milih ini. Nah, orang itu diwawancarai toh, memberikan informasi kan, namanya informan. Nih, di sini letaknya. Nah, informan itu memberikan informasi kan menurut pandangan dia. Nah, pandangan dia itu, hasil wawancara itu, informasi yang diberikan kepada mereka itu, oleh mereka itu namanya data kualitatif. Kenapa kualitatif? Kualitatif itu interpretatif. Prof. Ade, kenapa ini? Saya jawab menurut pandangan saya. Nah, jawaban saya ini dikutip, Anda ketik, itu. Nah, terus kemudian dipasang di dalam teks, itu namanya data kualitatif. Itu. Jadi jangan sampai menulis hasil wawancara, ditulis di situ, wah udah bagus, rapi. Ini data apa ini? Gitu ya. Data kualitatif, data kualitatif. Data kualitatif, Prof. Apa? Mengapa data kualitatif? Itu hasil dari wawancara kami. Dengan siapa? Dengan informan. Kenapa disebut kualitatif? Karena itu interpretasi dia. Dan gitu. Itu ya. Nah, itu miliknya ilmu antropologi. Gitu. Jadi, ketika menulis disertasi, harus paham ini lahirnya dari mana nih? Originates from. Gitu ya. Berasal dari mana nih? Oh, kalau bahan hukum ini lahir dari pendekatan legalistik formal, normatif murni. Kalau saya menulis ada responden sekian persen, itu namanya originate from sosiologi, ilmunya sosiologi, gitu ya. Nah, kemudian antropologi, wawancara. Kalau Anda wawancara terus hasil wawancara dikutip di situ, itu sebenarnya data kualitatif. Ilmunya miliknya siapa? Ilmunya antropologi. Dengan demikian, maka orang atau kelompok orang kalau mengatakan hukum adalah undang-undang, welcome, nggak masalah, gitu ya. Tetapi hukum adalah undang-undang tidak akan berjalan tanpa manusia, tanpa kelompok manusia, tanpa ada community, tanpa ada masyarakat. Nah, manusia, kelompok, community, masyarakat itu punya metodologi sendiri. Nah, karena hukum positif murid tidak menjangkau, pinjamlah bertetangga. Ini seperti perumahan saja nih, pinjam tetangganya, ngomong saya pinjam ini karena saya tidak punya ini. Nah, sebenarnya yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga mahasiswa doktor malam hari ini mulai tahu bahwa kalau Anda menulis wawancara itu sebenarnya the owner of, gitu kan, wawancara itu adalah miliknya ilmu ini. Kalau data kuantitatif, ilmunya ini. Nah, begitu. Itu asal-usulnya. Nanti kita jelaskan lagi ya pada kuliah berikutnya, supaya nggak bingung. Gitu ya. Ini memang Anda tidak akan menemukan sekali lagi ya, kecuali ketemu dengan saya. Itu. Oke, nah sekarang, nah ini penjelasannya gitu kan. Jadi ini sampai jam berapa ya? Saya nggak kuat lama-lama nih. Sudah 21. 10, Prof. Loh, jangan sampai 10. Ini kita mau nonton rerun football ini kan. Udah setengah 10, Prof. Benar, Prof. Pegang mana, Prof? Bolanya, Bolanya, Prof? Prof. Ini
Ya, jadi Portugal. sih. Iya, itu bagus. Jago saya Portugal sama Prancis. Sama berarti Prof. Portugal, Prof. Wah, nyama-nyamain aja nih. Nyama-nyamain Oke. aja Mas ketua nih. Maroko, Prof. Maroko keren, Prof. Bangun, Ketua bangun, penjagaan bangun. Korsel, Prof. Ya, Nah, oke. Prof. Ini nanti kita jelaskan kuliah berikutnya ya. Ya, Prof. Prof. Makasih, Sudah Prof. paham ya? Baik, Tadi udah Prof. paham ya? Oh, Prof. asal usulnya seperti itu gitu ya. Ya, Prof. Dan itu ilmu yang induktif lagi, sosiologi itu miliknya common law British itu. Kalau Belanda daratan kan ini tadi yang normatif tadi. Deduktif. Nah, sekarang Prof, nanya dong, Prof. Mungkin nggak ada penelitian yang isinya semuanya ada, Prof. Normatif, terus kuantitatif, kualitatif. Campuran. Ya banyak tapi dia nggak sadar. Ini sebenarnya asal usulnya dari mana? Tapi Saya itu pasti ada yang menjadi dasar ya, Prof. Nah, itu Yang paling pertanyaannya, utamanya basisnya ada ya, Prof, basicnya. ya, makanya setiap mahasiswa doktor itu seharusnya tahu persis yang jadi dasar apa ini kok muncul ini gitu kan. Kalau beritanya apa ada semua itu banyak itu, tetapi dia nggak tahu kalau saya uji beneran ya. Gitu kan. Ini asal usul dari mana nih wawancara itu apa gitu kan. Wawancara masih di breakdown banyak nanti. Nah, saya bisa membuktikan otentik ya, otentik ini. Jadi saya nggak ngarang, tapi dapat buku dari British sana. Nah, jadi ini ada buku yang dipakai di Inggris dan Belanda, integrating gitu ya, integrating sociological studies into the law curriculum. Jadi pendekatan sosiologi tadi itu sudah masuk di dalam kurikulum, gitu ya. Nah, ini sosiologi, ini, ya toh, ini di Inggris, di Belanda sudah seperti ini. Jadi sekarang yang dulu pembicaraannya kenceng, hukum itu adalah undang-undang, sudah nggak laku. Dekannya Belanda sendiri tadi sudah menyampaikan, bukunya sudah ada ini, Sociological Studies into the Law Curriculum. Nah, maka saya ajarkan tuh supaya di sela-sela dosen yang lain ya. Ini bukti nih, terdiri dari banyak tulisan yang diedit oleh Caroline. Ini kiriman dari teman dari Inggris. Jadi saya punya bukti otentik. Ada dua, Dekan Faculty of Law, School of Law, Satunya lagi adalah buku. Di samping saya itu buku ini ada. Ini kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Selesai. Ya, Prof. Ya, Prof. Ini ilmu baru ini, tidak sembarang. Lalu benar, Prof. Ilmunya, Prof. Ya, Prof. Alhamdulillah kalau bermanfaat ya. Bermanfaat. amin. Oh gitu. Iya, Prof. Oke, makasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Makasih, Prof. Sampai jumpa. Thank you, Prof. Ayo,